Oh, yang ditutup kemana? Ya kan yang ngarah Fajar Indah itu ditutup, Pak. Mobil Oh, oh, jalan orang kayak gitu, kita mah nyelip aja. oh, anak pakai motor soalnya ya. Iya, mobil malah nggak bisa sama sekali, nggak bisa lewat. Oke. Duh, mau berangkat pun, mau pergi pun juga tertutup ya. Iya, tutup semua. Jadi banyak polisi tuh di mana itu, di Manahan tuh banyak sekali polisi. Ya, ya. Dokter Syafiq, bagaimana kabar hari ini? Dokter Syafiq? Bu Ayu, suara saya bagaimana di Jogja? Ini dulu. Mantap, Pak. Jernih. Apanya mantep? Apanya mantep? Suaranya. Pak. Oke, bagaimana situasi di Jogja? Ya, biasalah, Pak. Tiap berapa jam itu ada ambulan ngiung-ngiung gitulah, Pak. Sama kalau itu. Sama. Iya, Bu. Iya. Marahi deg-degan ya, Bu. Bener. Tegang. Sangat. Tegang. Bu Arni Oh, cantik. dokter? Ya, Tegang. jelas. Oke. Gambarnya nggak kelihatan, Dokter Syafiq? Ini asistennya nggak kemarin nih. Gimana Pak Asisten? Bentar, ini Mas Yo lagi memastikan sudah tersambung ke live streaming. Iya, betul. Sudah ya? Sudah tersambung ya, tanya ya? Live streaming. Oke, mantap. Sudah tersambung. Segera akan meluncur OTW, Dokter Syafiq. Lewat tol. WTO. Pasar masih buka ya, Bu Ayu? Ya masih, Pak. Cuman ya itulah. Orangnya yang nggak. Iya, betul. Betul. Buka tapi nggak rame. Terus jamnya tuh juga cepat tutupnya. Oh gitu ya. Oke. Bagaimana kabar hari ini, Dokter Syafiq? Baik. Baik ya. Dokter Syafiq mah selalu baik, selalu mantap, selalu sehat. Nah, iya, Tuhan aja selalu baik kok gimana? Ya, iya, betul. Iya ya, cocok sekali untuk pembahasan hari ini nih. Karena hari ini kita akan bahas mengenai kesadaran metagenetik nih. Waduh, ini penting sekali di masa pandemi seperti sekarang ini, memiliki kesadaran metagenetik ini berkaitan sekali ya. Maka mari kita sekarang langsung menuju ke Dokter Syafiq yang akan siap menyampaikan topik untuk hari ini, kesadaran metagenetik. Silakan Dokter Syafiq. Iya. Selamat siang para peserta seminar yang saya hormati. Tadi kita bicaranya agak berat, tapi tidak ada yang berat sebetulnya kalau kita selalu positive thinking. Nah, mari kita lihat bahwa sebetulnya ilmu pengetahuan dewasa ini adalah memisahkan spiritual atau pikiran dari tubuh kita. Ini karena pandangan dari yang namanya Isaac Newton. Padahal sebelumnya René Descartes mengatakan bahwa yang namanya manusia adalah hubungan antara pikiran dan tubuh, mind and body. Nah sekarang dengan perkembangan fisika menjadi fisika yang kuantum, kembali lagi bahwa sebetulnya spirit atau roh itu tidak bisa dipisahkan dari tubuh kita. Sehingga dengan demikian mind, pikiran adalah merupakan agen yang menguasai tubuh. Lihat ini, ya teori ini adalah teori zaman sekarang yang namanya quantum mechanics. Ini lihat, kebenaran adalah persepsi Anda.
yang berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman Anda. Jadi kalau pengalaman Anda terlalu dangkal, maka kebenarannya juga dangkal. Kesadarannya juga dangkal. Bisa dipahami ya? Persepsi adalah kewaspadaan yang dibentuk oleh keyakinan. Keyakinan mengontrol persepsi. Keyakinan juga bisa mengubah persepsi, dan apabila kamu mengubah persepsi berarti juga mengubah keyakinan Anda. Sehingga dengan demikian merubah persepsi dan merubah kena serta perilaku Anda. Jadi oleh karenanya kita semua adalah bebas untuk merubah bagaimana kita bisa merespon terhadap dunia yang kita hadapi. Apakah kita akan merubahnya pada cara dengan ekspresi dari genetik kita adalah kita, karena kita bukanlah korban dari gena-gena kita. Kita adalah penguasa dari gena-gena kita. Ya. Bagaimana persepsi dapat didapat? Pertama dari genetik tadi, yaitu dari alami tadi. Kemudian dari pikiran bawah sadar, karena pengalaman tadi. Kemudian juga pikiran sadar diri, yaitu merupakan program yang kreatif ini. Kuantum fisik mengajar kepada kita, jadi meninggalkan fisika kuantum Newton. Kuantum fisik mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang dulunya kita anggap fisik, ternyata bukan fisik. Nah inilah, bahwa mekanik Newton dulu mengatakan bahwa alam maya ini adalah materi. Tetapi sekarang mekanik kuantum mengatakan bahwa alam maya ini bukan energi, tapi energi. Sehingga mekanika Newton yang mengatakan bahwa materialisme, reduksionistik, deterministik diganti menjadi energetik, holisme, dan ketidakpastian. Dan ini sudah berubah ya pikiran kita. Kalau pikiran kita menggunakan mekanika kuantum, maka kita mengatakan bahwa semua alam ini adalah energi. Dan energi adalah merupakan satu kesatuan, holisme, dan ketidakpastian. Anda lihat di sini, Newton mengatakan bahwa alam adalah materi. Kuantum mengatakan bahwa alam ini bukan materi tapi energi. Newton mengatakan bahwa materi adalah teori bahwa segala materi fisik adalah merupakan dasar dari realitas. Semua materi adalah materi. Sedangkan mekanisme itu mengatakan bahwa reduksionistik, bahwa dia menjelaskan segala itu terhadap bagian-bagiannya dan hanya tahu tentang bagian tapi tidak tahu secara keseluruhan. Dan juga deterministik, bahwa kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Itu teori mekanika Newton yang sekarang sudah ditinggalkan. Apabila kamu sudah bisa merubah cara berpikir Anda, maka Anda akan bisa mengubah cara hidup Anda sesuai dengan pengalaman Anda. Imajinasi itu lebih penting daripada ilmu. Jadi kalau kita punya imajinasi yang hebat, maka kita akan hebat. Tapi sayangnya dunia pendidikan tidak pernah mendidik imajinasi. Karena konsepnya konsep Newton tadi. Jadi imajinasi adalah kekuatan yang paling hebat dari pikiran kita. Jadi kalau imajinasi kita tertutup, terbelenggu, maka pikiran kita pun juga terbelenggu. Nah, dulu mengatakan bahwa semua protein yang ada di tubuh kita berasal dari DNA. DNA berubah menjadi RNA melalui transkripsi, RNA menjadi protein melalui proses translasi. Ini merupakan dogma di DNA atau namanya dogma genetik. Tapi kemudian telah berubah bahwa ternyata kita bukan korban gena, tapi kita ini merupakan korban di mana signal in lingkungan dapat mengatur protein pengatur di dalam membran sel sehingga bisa merubah DNA menjadi RNA dan menjadi protein. Jadi kita ini korban dari pikiran kita. Kalau dulu kita ini korban dari
genetika. Jadi kalau genenya jelek ya kita jelek. Nah, gini. Saya dulu sudah menjelaskan mengenai perubahan kedokteran dari genetik menjadi epigenetik dan akhirnya menjadi metagenetik. Kalau genetik mengatakan bahwa semua itu materi. Kalau epigenetik mengatakan bahwa semua itu cahaya. Tetapi kalau metagenetik mengatakan bahwa semuanya itu getaran atau suara. Bahwa semuanya itu impersonal, kalau ini personal, kalau ini transpersonal. Kalau dulu mengatakan bahwa tubuh kita adalah hanya tubuh fisik, tapi kita mengatakan kepada epigenetik bahwa tubuh adalah pikiran. Dan sekarang metagenetik bahwa tubuh kita adalah spiritual. Jadi kekuatan fisik adalah merupakan cara berpikir genetik. Kalau di sini kekuatan pikiran yang positif adalah kekuatan tubuh kita. Kalau ini juga sama, kekuatan cara pandang positif. Jadi kita dulu sangat bergantung kepada tubuh kita, tapi kalau sekarang ini tergantung kepada lokal, pikiran-pikiran kesadaran. Kalau ini translokal, yang suprakonscious, pikiran di atas kesadaran. Ya kalau dulu kita hanya bersifat animalistik, kalau ini sedang bersifat individualistik, kalau ini menjadi manusia secara keseluruhan adalah merupakan satu kesatuan. Kalau dulu ditentukan oleh 3% dari DNA, kalau sekarang dikatakan mengatakan 97% oleh potensial DNA atau dulu namanya junk DNA. Kalau dulu dikuasai oleh alam, kalau ini dulu pada pengalaman. Kalau ini disasarkan kepada kesadaran. Jadi Anda lihat di sini, pada kesadaran metagenetik adalah berada di sini, bukan lagi di sini. Kita berada di sini, di antara keduanya. Ya ini ya, metagenetik. DNA kita tidak merupakan akhir dari tujuan kita. Epigenetik akan memperlihatkan bahwa kita bukanlah korban dari gena, tetapi kita adalah pemimpin daripada gena. Nah, dulu saya sudah jelaskan mengenai metagenetik. Jadi di sini kesadaran akan mempengaruhi DNA potensial, kemudian DNA potensial ini akan mempengaruhi coding DNA dan akhirnya merubah menjadi RNA, menjadi protein, dan akhirnya menjadi kesadaran individu. Jadi kalau kesadaran kita menjadi hebat, berubah, berkembang, maka kita menjadi individu yang hebat juga. Jadi pada era metagenetik, kita adalah dikuasai oleh spirit, roh. Adalah merupakan kekuatan perasaan positif dan diutamakan pada jantung dan bersifat tidak lokal, bersifat transpersonal, dan merupakan pikiran di atas sadar. Dan kita dan dominan ini adalah dominasi suara antara ruang dan waktu dan dikuasai oleh DNA potensial dan kesadaran. Jadi kalau kesadaran kita positif, maka DNA kita positif, protein kita positif, maka responsnya juga akan positif. Inilah yang namanya kesadaran metagenetik. Kalau dulu tidak, kita tergantung kepada misalnya karena adanya virus corona matikan, maka kita pikirannya corona mati. Jadi kalau kita kena, ya pasti mati. Apa yang you yakini, itulah yang akan menjadi. Jadi keyakinan Anda akan membentuk gerakan Anda, tindakan Anda. Tindakan Anda akan menciptakan hasil-hasilnya. Dan semua hasil-hasil tadi adalah apabila dikembangkan di sepanjang waktu adalah apa yang disebut dengan akhir daripada tujuan kita. Nah, kita ketahui bahwa otak kita mempunyai getaran. Itu pada EEG, elektroensefalogram. Itu Anda lihat bahwa kita punya 4 level. Ada sinar gamma, sinar beta, alfa, theta, dan delta. Nah, sinar delta ini adalah sinar tidak sadar, yaitu pada bayi 0 sampai 4 tahun itu Anda lihat frekuensinya 0 sampai 4, sedangkan pada waktu theta kita tidur, tetapi yang berpikir adalah bawah sadar. Begitu pada 7 Hz dan 14 Hz, kita bangun dan kita punya hubungan dengan bagian tubuh kita. Sampai ke atas hingga akhirnya kita pada saat kita mencapai
40 Hz atau 26 bisa akan menjadi super conscious, super sadar. Jadi kita akan bergerak dari sini ke sana. 0 sampai 7 tahun di sini, di atasnya baru di sini, kemudian mandek di sini. Harusnya kita bisa mencapai ini. Ya, sama alam semesta, Tuhan, dan juga semua itu adalah merupakan energi positif dari cahaya dan rasa cinta. Ini bukan satu agama, tapi inilah merupakan pandangan dari fisika kuantum. Jadi yang paling penting adalah cahaya dan rasa cinta. Ini lihat rasa cinta di atas ini, love ini. Semuanya berasal dari love. Hidup, kematian, perubahan, jalan, kehilangan, keyakinan, pendekatan, penerimaan, pemahaman, juga arti mengenai siapa kita, alam semesta kita, itu semua adalah realitas, semuanya dasarnya pada love. Jadi kalau kita sampai pada pikiran bahwa love adalah yang paling utama, maka kita akan bisa mencapai kesadaran metagenetik. Alam maya ini adalah merupakan kombinasi dari fisika kuantum dan supernatural. Kita adalah merupakan realitas kuantum. Jumlah total dari pikiran-pikiran yang ada di alam maya ini adalah 1. Tapi kenyataannya di sinilah yang kita tidak pernah menganggap bahwa kita adalah bagian dari alam, tapi kita memisahkan diri dari alam. Sehingga kita sekarang terjerambab pada kesadaran 4 dimensi. Harusnya kita sudah sampai kesadaran 5 dimensi. Anda perlu tahu bahwa ternyata pada perkembangan janin, sebelum otak terbentuk, jantung sudah berdetak. Jadi jantung sudah berdetak lebih dulu sebelum otak terbentuk. Kemudian ternyata jantung kita ini bisa membuat gelombang elektromagnetik tergantung daripada kehebatan jantung kita. Medannya begitu luas. Kalau orang dulu jawabnya wibawanya kelihatan karena hatinya yang hebat. Apabila emosi negatif kita membelenggu kita, maka semua sistem saraf akan terbelenggu, dan sehingga dengan demikian sebaliknya kalau emosi kita positif, maka sistem saraf kita akan positif. Emosi-emosi positif dapat meningkatkan kemampuan otak untuk bisa membuat keputusan yang baik. Anda bisa memperkuat kekebalan tubuh Anda dengan jalan memfokuskan pada emosi yang positif. Emosi yang positif akan membuat kenyamanan fisiologik daripada tubuh kita. Jadi tubuh kita akan normal kalau kita punya emosi yang positif. Yang tadi saya katakan love tadi adalah emosi yang positif. Jadi inilah pengetahuan yang sekarang ada, yang sekarang kita perlu mengadakan perubahan. Marilah kita bersama-sama ya lihat. Ternyata orang dulu pun sudah memahami ini. Namanya mandala. Ada mandala Kasungka, ada mandala Seba, mandala Raja, mandala Wening, mandala Wangi, Agung, dan akhirnya mandala Hyang. Jadi orang-orang dulu lebih hebat daripada kita. Kita selama ini berada di sini, mandala Seba dan Kasungka. Ya, dengan demikian kita ini perlu beranjak kesadarannya ke atas sampai kepada mandala Hyang. Atau pada istilah pengetahuan adalah kesadaran 11. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah getaran. Atom adalah suatu kondisi konstan daripada gerak. Dan tergantung kepada kecepatan dari atom-atom ini, sehingga dengan demikian bisa berubah menjadi zat padat, bisa menjadi cair, bisa menjadi gas. Suara adalah juga getaran dan juga merupakan pikiran. Ya. Melalui kesadaran, pikiran kita bisa mempunyai kekuatan untuk merubah bumi kita dan juga diri kita sendiri.
Ini merupakan waktu yang paling penting agar kita mempunyai kebajikan untuk bisa mengembangkan ilmu-ilmu orang dahulu yang namanya kita, sehingga bisa menghubungkan kesadaran kita dan roh kita kepada alam yang kita buat ini ataupun yang ada di kita ini menjadi alam yang membaik, alam yang baik, bukan justru menghancurkan. Pikiran kita sangat dikuasai oleh bawah sadar kita. Dan ternyata bawah sadar kita ini terbentuk dari 0 tahun sampai usia 6 tahun. Dan sampai sekarang ini Anda tidak bisa merubah bawah sadar kita karena Anda berpikir atas dasar bawah sadar tersebut. Ini sadar, ini bawah sadar. Jadi selama ini kita itu selalu dikuasai oleh bawah sadar. Pikiran sadar hanya 10%, sedangkan bawah sadar 90%. Jadi kalau pengalaman kita pada usia 0 sampai 6 tahun itu jelek, maka persepsi kita juga jelek. Anda perlu tahu bahwa bawah sadar adalah 3.000 lebih besar daripada pikiran sadar. Ya, di sini Anda lihat misalnya status kawin, usia, kekuatan mental kita, orientasi kepada seks, income, senioritas, kebangsaan, agama, budaya, pendidikan, kemampuan fisik, dan juga kemampuan berkembang, semuanya adalah tergantung kepada bawah sadar. Jadi dengan demikian kita perlu merubah bawah sadar kita, membuat sesuatu yang lebih positif. Kita semuanya mengembangkan kehidupan kita melalui pikiran sadar. Tetapi pikiran sadar tadi adalah hanya bersifat 5% daripada seluruhnya. Sedangkan 95% dari seluruh hari adalah di bawah penguasaan bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah kebiasaan-kebiasaan kita dan perilaku-perilaku yang telah dipelajari selama hidup. Jadi pikiran sadar adalah merupakan pikiran yang bersifat kreatif dan dihubungkan dengan identitas kepribadian kita terhadap roh yang ada di tubuh kita. Anda lihat di sini pikiran sadar yang mampu menganalisa, mampu berpikir, mampu merencanakan, merupakan daya ingat jangka pendek. Sedangkan yang 90% adalah merupakan memori jangka panjang, dia merupakan tempat emosi dan perasaan, yang merupakan pola kebiasaan, hubungan antar kita, adiksi, dan juga fungsi-fungsi tubuh yang bersifat tidak sadar, kreativitas, perkembangan, dan juga merupakan hubungan spiritual serta intuisi. Nah, intuisi kita ini dangkal karena pendidikan kita tidak pernah mendidik mengembangkan intuisi dan imajinasi. Pendidikan kita hanya bersifat intelligence IQ saja, IQ-nya nggak pernah dikembangkan. Apa bedanya bawah sadar dengan sadar? Pikiran bawah sadar adalah bekerja lebih cepat daripada yang sadar. 95% keputusan yang ada pada diri kita dibuat oleh bawah sadar kita. Bawah sadar kita menilainya itu lebih dasar. Jadi apabila kita bisa merubah nilai-nilai bawah sadar, yaitu menuju kesadaran metagenetik, maka kita akan bisa menghadapi alam ini lebih hebat dan lebih baik, sehingga manusia adalah kesatuan, tidak ada perbedaan antara yang lain, tapi adalah yang penting cinta, kasih, atau welas asih. Inilah fakta-fakta yang penting yang ada pada pikiran bawah sadar. Kita merekam segala sesuatu dan selalu waspada dan selalu bangun. Dia mengontrol 95% daripada kehidupan kita. Dia membangun semua kebiasaan. Dia berbicara tentang impian-impian kita, tetapi tidak ada bahasa verbalnya. Dia juga semuanya adalah ya.
Anda lihat di sini pikiran manusia 10% sadar, 50-60% bawah sadar, dan tidak sadar 30-40%. Ya, ini logika, penalaran, kreativitas semuanya hanya 5%. Dan ini pikiran yang di bawah sadar, keterampilan, kebiasaan, reaksi emosi, perilaku-perilaku yang penting, respon-respon yang sadar, dan juga ingatan-ingatan yang berkaitan, semua juga ada di bawah sadar. Jadi antara pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Pikiran bawah sadar dikuasai oleh imajinasi, dikuasai oleh kebiasaan, dikuasai oleh keyakinan, dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh tata nilai, dikuasai oleh proteksi, kita reaksi, intuisi, dan juga merupakan memori jangka panjang. Sedangkan kita berada, konsisten tadi adalah merupakan keinginan untuk menguasai berjangka pendek, kritis, dan logika saja. Apabila pikiran Anda akan bisa kepada pencapaian kesuksesan kita, maka kita akan bisa sampai kepada dimensi kesadaran keempat, sehingga kita bisa sampai kepada sukses. Pikiran dan fungsinya. Ya, pikiran sadar digunakan untuk pandangan, penglihatan, perabaan, dan juga penghidu, sedangkan dia merupakan sesuatu sumber daripada kekuatan nafsu kita. Sedangkan bawah sadar digunakan untuk perasaan, emosi, pengalaman-pengalaman masa lalu, kemudian nilai-nilai sosial dan nilai-nilai keagamaan, keyakinan-keyakinan, imajinasi, serta ingatan-ingatan, dan kekuatannya adalah pada ESP, extrasensory perception. Ya, Anda lihat di sini, yang mengontrol otak adalah kebanyakan adalah bawah sadar, dan ini sadar, dan 5% adalah pikiran tadi. Jadi kalau kita bisa memprogram kembali bawah sadar menjadi hal yang positif, maka kita akan bisa memandang dunia ini lebih hebat, lebih utama atau lebih. Nah, misalnya di sini kita anggap bahwa otak adalah sosial, S keamanan, O objektivitas, C kepastian, kepentingan, otonomi, dan juga love. Jadi Anda lihat di sini kita bisa mengembangkan energi kita menjadi bersifat positif atau destruktif. Yang ini adalah sifat kreatif, yang ini destruktif. Jadi kita selalu takut, selalu apatis, selalu sedih, cemas, keinginan, ring marah, bangga, itu merupakan adalah energi-energi yang menghancurkan tubuh kita. Tapi kalau kita sudah sampai ke atas, bahwa love itu adalah merupakan energi kreatif, yaitu damai, rasa senang, rasa cinta, yang mempunyai alasan bisa menerima siapa saja, mempunyai keinginan bersifat netral dan berani. Itu adalah kreatif energi yang berada pada kesadaran di atas. Jadi apabila kita bisa naik dari bawah ke atas, dari ego menjadi pikiran yang linear, dari pikiran yang linear bisa menjadi realitas spiritual, dan bisa menjadi sesuatu yang sangat tinggi. Ya, kita akan bisa lihat bahwa segala sesuatu adalah dikerjakan sebagai kita. Segala sesuatu dilakukan melalui kita. Segala sesuatu dilakukan oleh kita dan hanya untuk kita. Jadi di sini individualistik, tapi kalau ini sudah kalau bikin filter di sini apa ya? Nah, untuk memahami kesadaran metagenetik, maka kita perlu memahami apa itu dimensi. Di dunia fisika dan matematika, dimensi adalah dari suatu objek adalah jumlah minimal yang mengkoordinasikan yang diperlukan untuk menentukan titik-titik yang menghubungkannya. Jadi misalnya garis adalah merupakan dimensi, satu dimensi, karena dia hanya mengkoordinasikan dua titik.
So, dalam alam ini ternyata ada 11 dimensi. Dimensi yang paling tinggi adalah dimensi ke-7, ke-8, 9, 10 adalah didasarkan kepada probabilitas dan permutasi. Kita hidup di alam 3D, di mana kita hanya bisa memvisualisasikan 0, 1, sampai 2D. Saat di atas itu kita tidak dapat memvisualisasikan, tapi kita bisa mengembangkan imajinasi kita. Ini titik adalah 0 dimensi. 2 titik akan menimbulkan 1 dimensi, ada garis. 2 dimensi adalah di sini 1 garis, jadi menimbulkan 4 hubungan, 4 koneksi. Kalau menjadi dimensi 3 bisa menjadi kotak, dan apabila dimensi 4 bisa menjadi bentuk yang lebih hebat di sini. Jadi demikian kalau kita bisa berpikir dari 0 sampai ke 4, kita akan berkembang cara berpikir kita. Sehingga kita lihat ada berbagai macam bentuk, ya, ada bentuk-bentuk ini, ya. Tapi semua bentuk ini dalam tubuh kita ternyata lebih hebat lagi. Jadi di sini ada dimensi ke-5, ya. Ini dimensi ke-4 akan berubah menjadi aksis referensi saja dan bisa menimbulkan bentuk yang lebih rumit dan lebih hebat. Dan ini adalah dimensi ke-6. Ya, sehingga dengan demikian Anda lihat bahwa I can we see this dimension. Mengapa kita tidak bisa melihat dimensi ke-5, ke-6, dan ke-7 sebelumnya? Karena 2D adalah kita bisa melihatnya, bisa memandangnya, tapi di atas itu kita hanya bisa mengimajinasikan. Nah, inilah perbedaan dimensi 3D, 4D, dan 5D. Kebanyakan kita berada di 3D. Ada beberapa orang yang sudah sampai 4D. Tapi nanti kita perlu berkembang menjadi 5D. Bahwa kita berpengalaman melalui tubuh kita, itu 3D. Tapi kalau 4D kita berpengalaman melalui jantung kita. Kita berpengalaman melalui roh kita. Kekuatan yang mendorong kita adalah nafsu, ya, dan juga kekuasaan. Kalau ini adalah pemaafan dan ini adalah tujuan. Persepsi kita adalah 5. Jadi ada pendengaran, penglihatan, penghidup, perabaan. Kalau ini sinkronisitas. Kalau ini adalah indera ke-6. Komunikasi kita melalui kata-kata. Kalau ini komunikasinya melalui perasaan dan ini melalui telepati. Emosi-emosi utama di sini adalah ketakutan, kalau ini rasa percaya, dan ini rasa damai. Hubungan antar kita bersifat lemah, tapi pada 4D lebih kuat, dan pada 5D lebih hebat lagi. Nah, kebanyakan kita kalau pada 4D itu bisa kembali kepada 3D, tapi kalau sudah 5D tidak akan mungkin kembali ke 4D dan 3D. Keyakinan kita adalah berdasar agama, keyakinan kita adalah berdasar roh, dan keyakinan kita pada Tuhan. Nilai-nilai yang didapat pada cara kesadaran 3D adalah uang. Kalau ini love. Kalau ini adalah kesatuan. Bahwa antar kita adalah satu. Tidak ada perbedaan apa-apa. Ada adiksi, ada sangat dewasa ini membaiki serta hal-hal yang tidak mungkin. Jadi dengan demikian di masa depan kita akan melihat adanya manusia pada 5 dimensi. Di mana bahwa kita tidak akan ada lagi peperangan, yang ada hanyalah kesatuan, saling tolong-menolong, dan sebagainya. Itulah kesadaran metagenetik. Jadi kita naik dari 3D ke 4D, dari 4D ke 5D. Ya, dari 3, 5, 6, sampai ke 7D. Ya, Anda lihat di sini, ini naik ke atas, kalau ini ke bawah. Ke bawah menuju ke negatif, kalau ke atas menuju ke positif. Jadi di dalam alam ini ada 3 hal pokok, yaitu informasi, materi, dan energi. Apabila kita bisa memahami ini, maka realitas itu adalah merupakan pengembangan informasi, materi, dan energi.
melalui kesadaran tadi. Nah, tugas kita antar manusia adalah sebetulnya memberdayakan, empowerment. Ownership, kita rasa senang apa yang kita kerjakan. Self-esteem, kita yakin akan diri kita sendiri. Tujuan kita mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan tujuan kita yang berarti. Loyalitas, kita punya loyalitas. Kemudian kita sangat berkeinginan untuk melayani. Kita juga mengontrol apa yang terjadi adanya perbedaan. Kita merasa aman, kita mengharapkan sesuatu yang paling baik, dan kita selalu yakin kita dapat mengerjakannya, dan kita selalu sayang, dan kita selalu dapat memilih suatu pilihan. Pusat pengatur kesadaran dalam otak adalah pada korteks cerebri. Ini mengatur isi kesadaran, fungsi kognitif sebagai pengemban kewaspadaan. Kemudian formatio reticularis, kemudian ARAS, ascending reticular activator system, dan secara fisiologis ARAS dan korteks cerebri ini saling memberikan aktivasi dan simulasi satu sama lain, sehingga bisa menimbulkan kesadaran apakah kita 3D, 4D, atau 5D. Nah, ini somatosensorik, ini pendengaran, ini visual, ya, ini semuanya adalah pikiran kita. Nah, inilah ARAS tadi, ya, sistem kewaspadaan dalam otak kita, ya, kesadaran dan ketidaksadaran, ya, seperti gunung es kata Freud. Ini adalah sadar, ini di bawah sadar lebih banyak daripada yang disadar. Jadi permukaan itu sangat sedikit, sedangkan yang di bawah sadar lebih banyak. Alam sadar diperoleh melalui persepsi, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. Anda lihat di sini ada orang yang setengah tidur, sopor, ada lagi juga tingkat kesadaran yang lain-lain sebagainya ini. Penilaian penurunan kesadaran. Kalau kesadaran menurun, maka akan bersifat kuantitatif atau bisa kualitatif. Yang dilakukan kuantitatif adalah merupakan skala Glasgow ini mengatakan bahwa kita matanya terbuka, motoriknya masih ada, kita masih berbicara. Ini semuanya tergantung. Tapi kalau sudah kualitatif bisa bersifat apatis, bisa somnolen, bisa sopor, bisa koma. Ini caranya menentukan skala tadi. Apabila mata kita masih bisa spontan membuka, apa bisa buka mata dengan perintah suara, buka mata dengan rangsang nyeri, tidak buka mata, maka ini skalanya 3, 2, 1. Tapi apabila kita berorientasi baik, 5, bingung, bicara kacau, kata tidak sesuai, tidak tepat, mengerang, tidak bersuara, kemudian kalau mengikuti perintah, melokalisir nyeri dan sebagainya, ini merupakan tanda bahwa terjadi penurunan tingkat kesadaran kita. Struktur kesadaran. Ya, fungsi pikiran adalah untuk membandingkan mana yang benar dan mana yang salah. Fungsi perasaan adalah bersifat rasional dan cara bekerjanya dengan penilaian senang dan tidak senang. Ya, ini kesadaran 1D, ya. Ini 2D, 3D, dan ini yang paling penting 5D. Dunia sekarang menuju dari 4D ke 4D, ke 5D. Ini frekuensi yang ada, mana yang 5D, ini 5D, ini yang bawah paling sadar di bawah ini bersifat negatif, ini bersifat positif, perilaku kita. Nah, inilah segala bentuk dimensi daripada bentuk yang dapat kita lihat hanya sampai kepada 4D, 5D. Tapi begitu sampai kepada alam maya, kita tidak bisa lagi menggambarkannya. Jadi konstruksinya sangat detail. Jadi pikiran sadar kita ada 10% adalah untuk menganalisa, berpikir dan merencanakan, merupakan memori jangka pendek, dan yang 90% adalah jangka panjang, koneksi dengan spiritual, perkembangan, kreativitas,
fungsi-fungsi tubuh yang tidak sadar, dan juga kebiasaan, pola hubungan, dan juga adiksi dan emosi serta perasaan, dan merupakan ingatan jangka panjang. Apabila kita mau naik, makin akan bisa bersifat ini, mengembangkan bahwa kita ini merupakan satu kesatuan dari alam semesta. Kita tidak bisa berinjak ke dalam semesta. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi kesadaran yang 5 sampai ke 11 T. Di tubuh kita ada medan energi yang namanya aura. Ini adalah Tuhan dan ini adalah perkembangan kita dari 3D sampai ke 11D. Nah, Anda lihat di sini bahwa tubuh kita adalah protein. Jadi kalau kita mendapat sinyal yang bersifat trauma, racun, cara berpikir yang namanya stres ini, maka kita akan menjadi perilakunya menjadi perilaku yang sakit. Jadi kalau signal ini kita artikan secara positif, maka perilaku kita tidak sakit. Karena perilaku sel ada 2, dia tumbuh dan dia proteksi. Jadi setiap sel mempunyai kemampuan bertumbuh dan kemampuan melindungi diri sendiri. Jadi kalau ada hal jelek, dia akan menjauh. Kalau ada hal positif, dia akan mendekat. Jadi sikap tubuh kita adalah tumbuh dan proteksi. Jadi kalau kita supaya tidak mati, ya kita akan selalu melihat bahwa tumbuh, reproduksi, dan proteksi. Jadi inilah tugas kita untuk mempertahankan kelangsungan hidup kita adalah dengan 2 cara, tumbuh, reproduksi, dan proteksi. Jadi jangan dianggap bahwa sel itu tidak mempunyai kesadaran. Dia punya kesadaran, jadi kalau ada hal negatif, dia akan memproteksi diri kita. Semua ahli fisika sekarang tidak lagi menggunakan fisika Newton. Karena mengatakan bahwa alam semesta ini ternyata adalah merupakan ruang hampa, tetapi bukan ruang hampa, tetapi merupakan energi. Tuhan adalah tidak lagi hanya suatu energi yang saja, tapi bersifat unconditional love. Jadi ada lingkungan dipersepsi oleh otak, kemudian diperintahkan ke sel sehingga terjadilah di sini jawaban. Kita lihat di sini ya, diterima di otak, kemudian dibawa ke adrenal gland, kemudian namanya ACTH, kemudian ke jantung dan juga kepada bagian-bagian lain oleh kortisol yang dihasilkan oleh. Jadi kalau ini kita sifatnya negatif, maka ini juga negatif semua. Anda lihat di sini, semua pengalaman adalah merupakan tingkat kewaspadaan. Jadi semua pengalaman akan menimbulkan kewaspadaan dan juga daya ingat. Apabila kita sudah pernah mengalami masalah, kemudian kita takut, maka memorinya ya gak takut. Dan ini di bawah sadar disimpan. Sehingga setiap ada pengalaman seperti itu, Anda langsung takut. Ya, Anda lihat ini bawah sadar, subconscious, preconscious, conscious, dan fisik. Ya, pikiran tidak sadar, pikiran bawah sadar, pikiran sadar. Ya, inilah gunung esnya. Pikiran, analisis, keputusan, respon, semuanya adalah bagian dari permukaan. Tetapi yang paling dalam inilah yang paling penting. Semua sistem tubuh kita, emosi dan reaksi-reaksi emosi, ekspresi genetika, respon terhadap kekhawatiran, sistem keyakinan, imajinasi, kepribadian, ingatan, identitas, kebiasaan, semuanya ada di bawah sadar. Jadi kalau kita bisa memprogram bawah sadar menjadi hal yang lebih positif, maka ininya nanti pikiran kita akan menjadi lebih hebat. Itulah yang dimaksud dengan kesadaran metagenetik. Tidak lagi bersifat negatif, tapi selalu positif, dan dasar dari positif adalah welas asih atau love. Di dalam sel ada yang namanya mikroglia, adalah sel-sel yang bersifat membantu mengaktifasi daripada tulang, dia mengeluarkan
fungsi-fungsi yang bersifat membantu tropik atau destruktif. Jadi kalau positif dia akan mengeluarkan ini dan bisa memberikan insting yang hebat, keyakinan, kebahagiaan, kreativitas, dan penuh keyakinan. Tapi kalau mikro tadi menghasilkan zat yang merusak seperti TNFA, ini mana atau nitric acid atau oksidatif stres, maka adalah kematian. Jadi Anda lihat di sini myelit tadi akan sel-sel myelit pada otak tadi akan bisa membantu apakah kita akan setiap ada stres akan menimbulkan hal yang positif atau tidak tergantung kepada kemampuan dari sel-sel myelit tadi mengeluarkan interleukin 1B, ya, transferrin faktor alfa, prostaglandin E2, interleukin 6 yang semuanya akan menimbulkan program ini. Jadi Anda lihat, kalau kita punya keyakinan negatif, maka semuanya negatif dan akhirnya merusak dari tubuh kita sendiri. Bayangkan bagaimana dunia ini akan berubah apabila kemanusiaan menyadari bahwa kita ini adalah merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Seluruh yang ada di muka bumi ini adalah merupakan sesuatu yang tidak bisa terpisah. Saling berhubungan, saling memegang rantai ini untuk mengangkat dunia ini menjadi baik atau tidak tergantung daripada hubungan ini. Dan untuk mencapai ini maka semua manusia harus sampai kepada kesadaran 5D atau kesadaran metagenetik. Sehingga kita mengembangkan bahwa antar kita hanyalah welas asih, saling sayang menyayangi, tidak ada perbedaan, saling bisa menerima dan lain sebagainya. Inilah yang namanya love tadi. Sehingga dunia akan menjadi lebih baik. Misalnya pandangan bahwa bakteri adalah jelek untuk kita. Bakteri adalah esensi untuk kehidupan kemanusiaan. Jadi bakteri ini tidak jelek. Kalau tidak ada bakteri, tidak ada kita. Bahwa manusia sangat penting untuk supaya bakterinya tetap ada. Jadi kalau nggak ada manusia juga bakterinya juga hancur. Jadi Anda lihat bahwa kita ini adalah merupakan tubuh yang menyatu dengan bakteri, dengan kuman-kuman, sehingga disebut dengan one health. Kalau manusianya sehat, lingkungannya sehat, maka kita sehat. Dan di dalam lingkungan sehat tadi ada binatangnya sehat, ya alam-alam hijaunya juga sehat, maka kita sehat. Tetapi sebaliknya, apabila kita menganggap bahwa kita ini malah merusak lingkungan, justru kita membunuh diri kita sendiri. Anda bisa melakukan apa saja yang Anda bayangkan mengenai diri Anda ini. Bergantung cara persepsi kita dan kesadaran Anda. Sehingga kalau kesadaran kita menjadi 5D, maka dunia ini aman dan damai. Efek placebo adalah merupakan bukti ilmiah bahwa kita ternyata bisa mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Pikiran kita adalah merupakan hal yang sangat kuat untuk bisa membawa kita menjadi sesuatu sebagai makhluk yang akan bisa menggunakannya dengan baik. Demikian Pak Radit, sekilas mengenai kesadaran metagenetik yang menganggap bahwa kesadaran metagenetik adalah kesadaran 5D di mana dasarnya pada welas asih. Welas asih sehingga mengatakan bahwa kita tidak bisa lepas dari alam semesta. Kita adalah merupakan bagian dari alam semesta. Segala gerak-gerik kita akan mengaruhi seluruh alam semesta. Jadi kalau gerak-gerik kita negatif, alam semesta juga akan negatif. Jadi tidak ada musuh di sini ini. Yang ada adalah kesatuan bersama-sama. Kesadaran hidup bersama. Demikian Pak Radit. Siap, Dr. Syafiq. Terima kasih banyak. Iya ya, jadi makin lebih jelas nih topik hari ini, kesadaran metagenetik. Ya, kita udah pernah bahas dulu di awal seminar ilmiah kita virtual. Nah, sekarang diulang lagi. Namun demikian, pasti selalu ada hal-hal yang ingin ditanyakan, karena semakin dijelaskan, itu semakin menimbulkan rasa ingin tahu.
Dan saya lihat dari teman-teman sudah siap pada mau bertanya ini. Oke, kita langsung buka sesi pertanyaan. Siapa yang akan bertanya? Silakan. Monggo. Ayo, Bu Ayu, biasanya nomor 1 bertanya. Halo? Ya. Oh, Bu Ayu dulu deh. Ya. Nih Pak, tadi kan yang lebih menguasai itu ternyata yang bawah sadar ya Pak ya. Ya. Yang bawah sadar saya sama kreativitas. Nah, untuk mengembalikan atau mengasah itu apa Pak? Hal seperti apa yang harus lebih kita dominan gitu untuk Jadi mengasah kalau itu? misalnya komputer kita sudah rusak, kita perlu apa? Perlu diinstal ulang loh. Iya Pak. Nah, maka kita perlu install ulang juga. Misalnya bangun pagi kita selalu berpikir positif. Hari ini sukses, saya semuanya akan bisa beres, bisa melaksanakannya dan sebagainya. Tidak ada kata negatif. Yang ada kata positif. Itulah yang bisa menunjuk pada kesadaran 5D. Makin Anda membiasakan kita ini husnudzon, berpikir positif kepada segala sesuatu, bahwa meskipun itu problem, tetapi kita bersifat positif, maka problem tadi akan mendatangkan hikmah yang dapat kita perkuat, seperti kata gunung es. Kalau makin besar ombak, gunung esnya makin gede. Karena ombak yang besar itu akan membawa plankton-plankton yang lebih banyak, sehingga karang bisa menjadi membesar. Tetapi kalau pikiran kita bahwa setiap problem adalah negatif, kecemasan, dan lain sebagainya, maka kita akan lama-lama akan mudah kena sakit. Jadi kemampuan manusia bisa menjadi menurun karena kesadarannya hanya bersifat kesadaran fisik saja. Oke? Bisa dipahami? Siap. Halo? Bisa Pak. Ya, oke. Kalau kreativitas itu dengan kita belajar atau gimana Pak? Ya, kreativitas itu tidak akan bisa tumbuh kalau cara berpikir kita masih pakai 3D. Kita selalu cemas, selalu sedih, selalu menggambarkan tidak punya duit, dan lain sebagainya. Takut sama orang lain, memusuhi orang lain, dengki sama orang lain, itu semuanya akan mengganggu pikiran kita. Tapi begitu pikiran kita menjadi positif, semua manusia sama, manusia harus saling asah, asih, asuh, saling mengembangkan welas asih, semuanya akan positif, semua selnya akan bekerja positif, dan kita sehat. Jadi obat yang paling penting adalah the key and the run. Pikiran. Jadi kalau pikiran kita berubah menjadi pikiran yang menuju kepada Tuhan, saya tidak takut karena Tuhan bersama aku. Aku yakin itu, bahwa Tuhan bersamaku. Apapun yang dibuat Tuhan saya menjadi miskin, menjadi kaya, semua ada purpose-nya, ada tujuannya. Bahwa Tuhan hendak membuat kita menjadi lebih tahu, lebih paham akan segala sesuatu. Jadi semua problem, semua rasa sakit itu bukan masalah. Itu adalah hal yang positif untuk kita. Jadi kalau kita melatih orang dengan ditinju banyak sekali, maka lama-lama kita akan hebat tinju kita. Sehingga kita dari sifat yang tidak bisa melawan dengan baik, lama-lama kita ahli, kita punya skill. Jadi semua sel mempunyai kemampuan tumbuh dan melindungi diri. Tidak perlu dengan segala macam obat dan sebagainya. Obat itu hanya sekedar membawa placebo, membuat pikiran kita menjadi yakin, oh kalau gitu saya sehat. Paham? Jadi Tuhan memberikan obat yang paling utama adalah the key and the run. Husnudzonlah kamu terhadap segala sesuatu yang menimpa dirimu, keluargamu, termasuk kalau melihat kita menjadi meninggal, karena semua yang ada di hidup ini harus darmo, harus modar. Jadi kita tidak aneh. Tetapi kalau selama kita menganggap bahwa kesakitan itu menakutkan, bahwa kanker itu menakutkan, bahwa corona itu menakutkan, maka kita selalu hidup dalam kenegatifan. Jadi adrenal glandnya akan mengeluarkan kortisol, terus lama-lama adrenal glandnya menjadi mengecil. Namanya adrenal fatigue syndrome, sindrom kelelahan adrenal.
Sehingga segala keputusan kita selalu membawa dampak jelek. Jadi habitual. Jadi kalau kita kebiasaan bisa karena biasa. Kalau kita biasa membiasakan hal yang positif, semuanya akan positif. Ya, you katakan kun, ya kun. Jadi jadilah apa yang kamu pikirkan. Karena Tuhan bersamamu. Bisa paham itu? Itulah kesadaran metagenetik. Don't worry, be happy. Ya toh? La tahzan, la takhaf. Jangan sedih, jangan takut. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Sedekat ulat leher. Tuhan itu bukan pembenci. Tuhan itu Rahman dan Rahim. Welas asih adalah hal yang paling utama di dalam hidup kita. Mulai sekarang pancarkan welas asih antara sesama anggota OT. Sehingga dengan demikian meskipun jauh tempatnya, tapi dekat di hati. Gitu. Doanya selalu bertubi-tubi. Sehingga hasil kita selalu abadi dan sukses dunia akhirat. Asyik. Kan begitu. Betul. Oke. Jadi dengan kesadaran metagenetik kita tidak takut. Karena kita dibimbing oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membuat kita itu jelek. Kita yang membuat jelek. Ya. Betul? Iya. Ya, kalau Ipin bilang betul. Iya. Betul. Oke, mantap Bu Ai pertanyaannya. Silahkan berikutnya, penanya berikutnya. Siapa? Bu Ayu, silahkan. Halo, Yuk. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi cuman apa? Jadi simpel ya dokter. Simple. Tapi Iya, pikiran kita yang membuat rumit. Iya. Lihat Iya. corona aja sudah ketakutan. Iya. Dan kata lain tuh kita hanya menuju memperdalam spiritual kita ke Nah, iya. Allah kita. Jadi Terus corona itu akan mendekati orang-orang yang ketakutan. Dia, ini takut, datang aja ke situ. Iya. Ya kadang memang itu dok. Jadi antara 3D sama 4D itu. Jadi udah 4D nanti larinya yuk ke 3D meneh. Jadi untuk mencapai yang 5D ini yang Ya kamu dekat sama Tuhan dong. Pendekatan. Lama-lama jadi 5D. Don't worry, be happy. Iya. Aku tidak pernah resah, Tuhan selalu berada di kita. Dan Tuhan selalu baik pada kita. Apa yang kita pikirkan? Lahir dilahirkan, mati dipateni, rezeki dikasih rezeki. Apa yang kita pikirkan? Itulah. Iya. Jadi sudah. Kalau memang sudah SK-nya mati ya mati. Ngapain semua binatang harus mati? Gitu ya. Iya. Be or not to be. Kun, Tapi ya kun. Tapi untuk kita memberikan istilahnya menjelaskan kepada orang yang masih dalam 3D itu mungkin agak perlu waktu ya dokter. Jadi Iya, oleh karena itu pendidikan yang paling penting adalah membangkitkan kesadaran dari kesadaran tingkat bawah ke tingkat atas. Seperti di universitas semester 1, semester 2 sampai kepada semester 8 baru lulus. Kan begitu. Iya. Kadang tuh malah ditampik gitu loh. Aku kan mau gini, aduh ya Allah. Ayah harus perlu sabar sih. Iya. Sabar. Dan hidup selalu ada godaan. Selalu kalau nggak ada godaan namanya nggak hidup. Iya. Misalnya Anda lihat jalan lurus terus, Anda bingung nggak? Ya, bingung. Akhirnya akhirnya ngantuk. Betul. Karena ada belok, ada lubang-lubang, akhirnya kita sadar. Jadi nikmati hidup itu. Jangan mempermasalahkan hidup. Karena yang memberi hidup itu Tuhan. Jangan berpikir kayak Tuhan. Sudahlah pasrahkan kepada yang mencipta semua ini. Sang pencipta penuh kasih sayang. Kok kita saling engkel-engkelan. Begitulah, ya lah. Iya. Yang tadi ada yang otak itu, yang placebo itu dokter. Ya. Itu sebenarnya kan misalnya obat kimia, nah itu kan hanya merangsang untuk pikiran kita ke positif thinking itu ya dokter. Karena bawah sadar mengatakan bahwa kalau malaria diobat kimia akan sembuh, itu kan placebo. Yakin bahwa kita ini yang menyembuhkan. Jadi akibatnya kita percaya sama kimia. Padahal kalau kimia tidak ada, bingung. Padahal yang menyembuhkan
kinina, yang menyembuhkan kan Tuhan. Positif. Betul. Yang Iya, menunjukkan betul. bahwa kinina itu bisa menjadi obat kan Tuhan juga. Iya. Ya, itu yang Cuman penting. Silakan ilmu pengetahuan dikembangkan, tapi don't forget to the God. Gitu aja. oh Jadi iya. profesor, jadi apa silakan, tapi jangan lupa sama Allah. Gitu. Karena dialah yang membuat Anda jadi profesor, bukan Anda sendiri. Kelihatannya ijazahnya banyak, tapi ternyata Anda masih the go at the block. Kosong. Ya, Oke, gitu. Iya, dokter. Terima Oke. kasih. Jadi orang dengan kesadaran metagenik kan senang, tenang, ya lah, nggak pernah sedih, ngapain sedih? Kembalikan aja. Nah, iya, Allah itu tidak menyukai orang yang berputus asa, kan begitu? Struggle for life itu rose, tapi survival of the fittest tidak benar. Bahwa yang kaya akan lebih hebat belum tentu. Yang materinya, karena itu kalau itu mengikuti Newton bahwa makin banyak materi makin hebat, maka terjadilah peperangan. Ingin menguasai materi, pakai vaksin, bisnis, ingin menguasai itu, hingga terjadilah misteri, terjadilah keributan-keributan dan lain sebagainya. Jadi ini semua karena ulah manusia, bukan ulah corona. Corona itu dibuat oleh siapa? Yang membuat corona itu siapa di laboratorium itu? Ya manusia. Untuk apa? Ya bisnis, biskota, bisnis. Kalau kita bismillah, kalau dia bisnis, kalau kita bismillah. Kesadaran metagenetik. Oke? Iya, dokter. Gembira ya, sekarang enak ya hidup ya. Ya Jadi, hidup Tuhannya maha hebat kok, kita ini takut. Sama corona aja takut. Jadi untuk saat ini kan suruh vaksin, oke lah ikut aja Bismillah, gitu aja ya dokter. Iya silakan vaksin, siapa yang penting bahwa yang menyembuhkan saya bukan vaksin, yang menyembuhkan saya adalah saya sama Tuhan satu. Ya, aku menerima apa adanya. Kalau memang saatnya sudah meninggal, memang SK-nya sudah diturunkan. Maka kita mengharap ya Tuhan, jangan matikan aku dalam kondisi yang masih belum siap. Tolonglah beri waktu untuk kita bersiap-siap. Tunjuki kami. Ya Tuhan, jangan nangis-nangis itu loh. Seperti kita pada uang pada ibu, tidak diberi-beri, naiknya hanya diberi. Kan begitu. Iya, sip. Ya, jadi ada cerita, ada seorang wanita datang ke Nabi Musa. Nabi Musa, tolong tanyakan kepada Tuhan, apakah saya bisa punya anak? Nabi Musa tanya sama Tuhan, oh kamu tidak bisa, dijawab oleh Tuhan tidak bisa. Maka kemudian dia pulang. Tapi dia doa terus kepada Tuhan, ya Tuhan saya minta anak, minta anak, minta anak. Lama-lama dia datang ke Nabi Musa, ngambil gendong anak. Musa heran, loh anak siapa itu? Ya anakku, kenapa? Kok bisa kalau Tuhan menentukan tidak bisa? Maka Musa tanya, wahai Tuhan, mengapa keputusanmu berubah? Karena aku tidak bisa menerima, karena dia minta terus, ya akhirnya ya menerima. Itulah cintanya Tuhan kepada manusia. Manusia yang paling makhluk yang paling dicintai Tuhan. Sehingga dengan demikian kalau kita tidak mencintai Tuhan, adulah jangan jadi manusia, jadi binatang aja lah. Ya enggak? Iya, dokter. Maka maha suci Tuhan, semua binatang, semua isi dunia, semuanya membanggakan maha suci Tuhan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Gitu loh. Jadi kalau kita selalu mengingat Tuhan, hanya mengingat saja, dan mengingat bahwa Tuhan itu baik, bukan buruk, makanya Tuhan ada pada pandangan Anda. Kalau pandangan Anda Tuhan ada jelek, ya jelek. Semuanya depi and detik and terang. Persepsi Anda ditentukan oleh pengalaman. Kalau pengalaman penderitaan Anda banyak, maka ilmunya lebih dhuwur daripada orang yang tidak pernah mendapat penderitaan. Jadi jangan sedih karena penderitaan, karena banyak dosa. Itu kan salah lagi. Ya, penderitaan itu adalah ilmu yang diberikan tanpa syarat, yaitu ilmu hikmah. Jadi bersyukurlah yang mendapat. Iya, iya lagunya bersyukurlah kan begitu. Puji syukur loh.
dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Di mana itu lagu? Sekarang sudah takut terus, maskering. Ya enggak? Oke. Iya, dokter. Kita juga punya 4 malaikat, betul enggak? Kanan, kiri, muka, depan. Pada waktu kita berjalan ke depan, wahai malaikat depan, tolong saya dijaga terhadap hal-hal yang negatif yang ada di depanku, maupun yang ada di belakangku, maupun yang ada di kanan kiriku. Karena engkau adalah ditugaskan Tuhan untuk menjagaku. Hebat enggak? Hebat enggak? Kita sudah punya bala tentara kok. Presiden pergi kemana aja pakai pengawal kok. Kita sudah dikawal oleh 4 malaikat loh. Kiroman katibin, ya enggak? Yang di muka sama yang di belakang. Mengapa kita takut? Karena bawah sadar kita terbiasa dengan ketakutan. Dimulai 0 sampai 7 tahun, di mana keluarga kita, masalahnya, masyarakat di dunia kita, itu yang membuat kita itu bahwa kopi itu pahit. Maka kita selalu percaya kopi itu pahit. Tapi orang dulu selalu makannya pahitan, jadam itu pahit, tapi tetap diminum, tidak ada rasanya pahit. Ya, dulu karena di dalam kepahitan ada kehebatan dari obat pahit itu. Perih hati yang perih terus orang nyeneng ke hati, betul lah. Prihatin itu paling penting, kan begitu. Mengapa ilmu timbun ini hilang diganti dengan ilmu modern yang tidak ngena? Ya, pendidikan kita mendidik pendidikan orang barat. Padahal kita ini orang timur. Ya salah, orang timur lebih dikdoyo. Bagaimana kita sampai pada Mandalahyang kalau kita kayak gini terus? Jadi orang-orang dulu itu adalah orang-orang yang hebat-hebat. Pendidikannya tidak melalui Universitas Oxford atau Harvard, tetapi ilmunya sampai sekarang sudah terbukti ilmiah. Sekarang dunia baru membahas kesadaran 5D. You lihat di YouTube, Anda lihat itu, kesadaran 5D. Semua orang berbicara itu. Bahwa manusia adalah spesies. Bahwa kita ini seperti dunia binatang. Jadi manusia itu kalau ada satu yang jelek, maka semuanya jelek. Maka kalau kau membunuh satu orang yang yakin kepada Tuhan, seperti membunuh seluruh manusia di dunia. Gitu. Jadi welas asih, asa asih asu, ora gotelu, ora gugup, ora gelo, ora gumun. Loh, piye to? Kuwi wong Jawa kabeh lho. Ilmunya dalam ya. Memang enggak ada textbooknya, tapi justru ilmu ini yang paling penting yang sekarang di dunia barat lagi dikaji dan betul. Setelah kita mendapat dari barat baru percaya. Kan yang apa ya, kita sendiri go to the block, goblok. Akhirnya go cek, akhirnya go food, ya go bang, go back sodor akhirnya. Akhirnya gombal. Nah, kalau sudah gombal pakai mukio, gombal mukio. Iya. Terima kasih, dokter. Gantian Bu Harni itu. Ya, terima kasih. Udah tadi semuanya lengkap ya, ilmunya memang ternyata sangat bagus sekali. Dari hari ini kita jadi paham, dokter ya. Iya. Tingkat-tingkatannya, tapi ternyata bisa disederhanakan ya. Ini berarti, dok mau tanya, berarti kesadaran metagenetik itu sama aja juga ketakwaan tingkat tinggi ya, dokter ya? Iya. Semua agama mengajarin itu, tapi kita nggak pernah touch itu. Kita selalu ilmiah. Malah nerakotok sini, ya lah. Ilmiah malah golek duit, itu mau doyora ilmiah, ya lah. Betul nggak? Betul. Jadi profesi malah golek duit, KW, do it, kerja. Boleh apa duit? Nah, duit itu sebagian kecil dari rezeki Allah. Rezeki itu adalah kesehatan, betul? Finish, kebahagiaan, betul? Agama digunakan untuk menjadi masalah. Agama itu menenangkan. Tidak ada satu agama pun yang membuat jelek. Tapi nggak perlu lagi padu terus.
Karena kesadarannya masih kesadaran bawah. Kebutuhannya uang. Karena uang, karena politik, maka aku menggeser yang lain dan yang lainnya, menjelekkan yang lain dan lainnya. Itulah manusia. Maka pada waktu Allah mengatakan, wahai malaikat, akan aku ciptakan manusia. Mengapa kau ciptakan manusia padahal kita ini selalu berpikir padamu? Padahal manusia akan menumpahkan darah. Itu keyakinan di sini bahwa ternyata manusia ini kebanyakannya mufsidin, merusak. Bukan menjadi khalifah fil ard, tapi merusak. Karena apa? Dia berlebih-lebihan. Dia menginginkan segala sesuatu secara tidak baik. Dengan kata-kata yang halus tapi sebenarnya merampok. Indonesia yang kaya raya dirampok terus sedikit sedikit. Ya, karena uang adalah penting. Materi, dia adalah materialistik. Itu sudah ditinggalkan di alam dunia ini oleh ilmu pengetahuan. Kita ilmu pengetahuannya abad dulu, genetik. Sedangkan dunia sekarang sudah berkembang menjadi metagenetik. Lah nggak pernah baca. Bacanya kalau pada waktu kuliah saja. Kalau sudah lulus ya sudah nggak pernah baca. Padahal Tuhan bilang, ikra, baca terus. Selama hidupmu kamu baca. Semua peristiwa itu adalah ilmu dariku. Ayat-ayat itu adalah ilmu. Tanda-tanda. Alis begini, sifatnya gini. Irung bangir sifatnya begini. Kumisnya begini, sifatnya begini. Itu semua ada buku di primbon. Baca jemur ada makna. 9 jilid. Orang pernah diwoco textbook. Aku mau coba kabeh. Tukune yang di terminal bukune kuwi golekane angel. Saiki ilang bukune. Iya betul. Jadi kita ini tidak pernah menganggap ilmu leluhur nenek moyang kita itu adalah ilmu yang dhuwur. Kita lah menganggap bahwa ilmu barat lah yang dhuwur. Alah. Wong barat karo setan wae wedi kok omane corona. Lah iya. Balik aja ya deh dokter berarti. Jadi jadilah kita menjadi orang timur kembali. Orang yang penuh waskito, gitu. Ya, orang timur kan selalu apa? Titan. Budaya Titan itu paling penting. Hati-hati. Iya, Titan. Ini cara Buddha, Titan. Oh, yang ini harus bakal ini ngerti. Karena apa? Dia intuisinya hebat, imajinasinya hebat. Karena orang timur menggunakan otak kanan, orang barat menggunakan otak kiri. Otak kiri kok dituruti yang dikatakan di profesor kiri. Betul. Tangan kiri untuk apa? Untuk kerja di WC itu biar membasuh hal-hal yang kotor-kotor. Kalau yang kanan kan yang baik-baik. Mengapa ilmu kiri digunakan untuk memimpin dunia ini? Salah. Ilmu kanan yang dipakai. Ilmu welas asih, asa, asih, asu, gotong, royong, kabeh ilmu-ilmu hebat. Siapa yang membuat? Nenek moyangku, orang palaut, gemar banget, luar samudra. Jadi hukum Titan itu termasuk imajinasi ya dokter? Iya, imajinasi itu lebih hebat dari ilmu pengetahuan. Lah sekarang ilmu pengetahuan yang namanya scientific tapi imajinasinya nol. Yo go to the block, goblok. Iya. Paham. Semua ilmu itu adalah untuk manusia, bukan untuk saya. Jadi kalau Anda berilmu, berikanlah ilmu pada orang lain dengan cara yang baik. Jangan ditakuti, jangan disalahartikan. Yalah. Kalau berbeda itu biasa, karena yang berbeda itu adalah kekayaan dari ilmu yang diberikan Tuhan kepada manusia. Ada manusia timur, ada manusia barat. Jadi orang timur belajar di barat. Tetapi sekarang orang barat belajar di timur. Orang timurnya nggak pernah belajar, malah nganggur golek duit. Oh alah. Duit. Iya, benar. Oke. Ya dokter, makasih ya. Kembali.
Oke, mantap sekali ya. Jadi teman-teman jadi semangat ini ya. Ini salah satu cara kita untuk kembali memiliki kesadaran metagenetik ya. Ayo sadar, 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 sadar. Oke, tanpa terasa nih teman-teman waktunya sudah berakhir. Satu lagi ini. dong. Cepet Pak. banget Tadi. toh. Iya. Satu boleh lagi. nggak satu? Boleh. Monggo. Gini Pak, Ya. terkadang kan untuk kita membedakan, kan hidup itu harus optimis ya. Kita harus punya impian gitu kan. Membedakan antara kita itu sudah berusaha maksimal sama pasrah itu gimana Pak? Titik ininya. Tanyakan pada diri Anda sendiri. Sebetulnya Anda sudah punya jawaban, tapi Anda nggak pernah yakin pada diri Anda sendiri. Takon terus, baru dijawab isi takon terus. Itulah penyebabnya, karena Anda nggak pernah mempercayai diri sendiri. Itu kelemahan yang paling hebat. Kita ini otaknya sama, otak saya sama otak Anda sama enggak? Sama. Mengapa Anda tak kagum sama saya? Kalau Anda bisa ya, kalau saya bisa Anda juga bisa. Malah mungkin lebih bisa, kalau begitu. Asal Anda tidak pernah meninggalkan Tuhannya. Minta kepada yang memberi ilmu, ya Tuhan berilah ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya toh? Warzuqni fahma, dan berilah rezeki kepahaman. Ilmu diberi tapi nggak pernah paham, ya sama aja geblok on. Sama aja bohong. Ya, maka orang bilang gonyek, ngoblok, ngoput. Dokter, satu lagi tanya. Untuk ini, untuk kesadaran di bawah sadar itu kan tumbuh dari 0 sampai 6 apa 7 tahun. Nah itu kalau kita melatihnya itu seperti apa ya contohnya? Maka PAUD itu lebih penting dari SMP, SMA, universitas. Jadi kalau PAUDnya hebat, maka generasi mendatang akan menjadi jenius. Setiap bayi yang terlahir jenius. Yang membuat tidak jenius adalah pendidikan yang ora benar, Wi. Ada SD, ada SMP, di kotak isi katok, diwalik kotak isi katok. Maka sekarang ini kan ilmu pendidikan kan juga menjadi neogagogik, ya enggak? Bukan lagi pedagogi, bukan lagi andragogi, tapi itu bahwa orang yang belajar yang menentukan kurikulumnya, bukan kurikulumnya datang dari, ya enggak? Jadi kalau Anda pergi ke warung itu adalah pedagogi. Anda membeli apa yang ada di warung. Tapi kalau apa yang namanya andragogi, Anda boleh memilih. Tapi yang ini, yang sifatnya Anda boleh membuat sendiri makanannya apa yang perlu Anda inginkan. Jadi learning to learn itu lebih penting daripada learning to do and learning to know. Masing-masing orang punya cara belajar sendiri-sendiri. Ada yang belajarnya sambil nyanyi, ada yang belajarnya sambil tidur. Ada loh yang tidur belajar kayak itu presiden kita Gus Dur. Dia tidur tapi dia mendengar gitu loh. Iya ya, macam-macam berbeda. Ya, iya. Unik. Jadi jangan menyepelekan orang deh. Semua orang pasti punya kehebatannya, cari kehebatannya, pelajari, dan kalau betul kembangkan pada diri Anda. Jangan mendiskreditkan orang lain. Sekecil apapun, semiskin apapun, dia punya kelebihan. Jangan metani kekurangan. Mulai sekarang metani kelebihan. Jangan sampai Anda mati, Anda tidak tahu kelebihan Anda. Kan hidup musro. Loh Anda diberi kelebihan tapi Anda tidak paham bahwa Anda punya kelebihan. Malah kemudian kelebihannya telepati, bisa nerawang. Oh, pas apa kena lagi ngopo ae lho. Orang genai pas apa kayak lho. Kan punya kemampuan seperti itu. Lah itu kan meskipun tidak melalui sertifikat ijazah, tapi kan itu ilmu yang tidak perlu saintifik. Ya sudah. Orang bisa nerawang orang itu. Salah dewe. Sekolah ono universitas penerawangan lah. Silakan. Asal digunakan dengan kebaikan aja. Iya. Kebaikan.
Oke, jangan metani kesalahan, metami tumo. Ya, Iya ya Pak. Wai tahu nggak tumo? Tuh Nggak Wai nggak tahu, tahu. nggak tahu. kutu rambut Mbak Oh. Wai. itu enak kalau dimakan cetus sambil metani karo ngrasani. Ih, Kayak lagi opo, kayak cetat cetut. jadi vampir makan darah. Nah, iya. Oke, cukup ya. Ini sudah waktunya jam sekian. Jadi nanti kalau ada pertanyaan kita sambung lagi minggu depan ya. Pak Safik, Iya. kita punya topik untuk minggu depan ya. Ya. Imunitas ya. Jadi kesadaran metagenetik itu imun yang paling utama. Ya. Nggak usah ngapalkan telin positif 73% dengan apa masuk angin itu apa namanya sido muncul. Orang yang pintar sido muncul Minum tol angin. 73%. Nah, golek duit wae neko-neko. Nek golek duit ilmune metu, tapi nek nggo kancane ora ditokke ilmune. Iya. Nah, enggak benar, ilmu diperjualbelikan, namanya abuse, penyalahgunaan. Dosen menyalahgunakan kedosenannya, dokter menyalahgunakan kedokterannya, semua orang menyalahgunakan, ibu juga menyalahgunakan keibuannya, malah menekan pada anaknya, kudu ngetoke duit, dan sebagainya. Ya, nah, kayak sinetron itu banyak kan itu. Ibu-ibunya orang genah, dipertontonkan. Dokter Pak nonton Sinetron di sini elek-elek kabeh. Enggak nonton kok, Dok. Ya harus nonton supaya melihat bahwa ternyata nih ada iblis-iblis di TV dulu. Ini golek sing apik ngono golek elek, ya toh. Ibu malah nindas anake, golek duit. Ya bobojuan malah dipisahke. Ya rusak kabeh. Oke. Baik teman-teman, apa boleh buat saya harus sudahi. Terima kasih banyak Dr. Safik ya. Kembali. Yang seru hari ini nih, topiknya seru banget nih. Berarti memang benar-benar teman-teman menyimak dengan baik ya. Silakan datang lagi hari Sabtu depan. Dan yang sama, kita punya topik lain yang juga akan membantu kita lebih berminat kepada ilmu ya. Baik, terima kasih semua yang sudah terlibat dalam acara kita. Pada hitungan yang kelima, kita akan tutup acara kita ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, Oti. Dahsyat. Terima kasih. Dahsyat. Terima kasih. Terima kasih.